Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eka Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 26. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu kali saya berkenalan dengan beberapa orang. Dan biasanya ada orang yang selalu mengatakan bahwa, saya bukan siapa-siapa. Sepertinya kalau kita mendengar perkataan itu menunjukkan atau memberikan kesan bahwa itu kerendahan hati. Orang yang rendah hati. Namun mungkin juga dengan mengatakan demikian sebenarnya dia sedang berharap bahwa dirinya tidak dibebankan tanggung jawab yang besar. Atau ungkapan itu dapat berarti memaklumi diri yang tidak dikenal dan kurang memiliki kemampuan. Bukan kerendahan hati, tapi dia sedang meminta supaya dirinya dibebaskan dari segala tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apapun latar belakang kehidupan ini, pada dasarnya sebagian besar memang kita bukanlah siapa-siapa. Rasul Paulus mengingatkan, kebanyakan dari kita bukanlah orang yang bijak, bukanlah orang yang berpengaruh, bukanlah orang yang terpandang. Dan bila kalimat ini kita teruskan, dapat juga dikatakan bahwa diri kita ini memang tidak spektakuler, tidak kaya raya, tidak punya jabatan penting, dan semuanya hanya biasa-biasa saja. Namun, bila kita mengingat ini semua, tidakkah perasaan akan tambah terpuruk? Bahkan mungkin kita akan menjadi tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Bukan. Sama sekali bukan seperti itu. Sama sekali Rasul Paulus tidak bermaksud demikian. Ketika Rasul Paulus menyampaikan ini adalah panggilan Allah untuk kita memusatkan perhatian bukan pada hal diri kita sendiri, tetapi justru sebaliknya, supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Pusatkan panggilan kita kepada Tuhan. Godaan yang kita hadapi adalah pandangan orang lain terhadap diri kita. Sehingga seolah-olah kita dituntut menjadi diri yang bukan diri kita sebenarnya. Tetapi ingat saudara, Tuhan memandang kita sangat dalam. Dia mengenal kita dengan baik. Dia mengerti diri kita sungguh. Oleh sebab itu, kita mau membuka diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh apa kata orang. Lalu kita berlagak kaya, sok terkenal, sok berpengaruh. Seperti pada zaman Rasul Paulus, mereka ditantang untuk dapat berbicara seperti filsuf atau melakukan tanda-tanda ajaib. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa pemberitaan salib memang tidak meyakinkan bagi dunia ini. Namun kita harus terus meyakinkan orang dengan hikmat Allah. Tidak harus kita menyombongkan diri, tetapi kita perlu merendahkan diri. Tetapi bukan berarti kita rendah diri. Mari kita tetap memuliakan Dia, memfokuskan Tuhan di atas segala-galanya, menjadikan Dia yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.